Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kang Mas Ari, Sobat JAA. Mudah-mudahan Anda semua masih tetap diberi kesehatan ya. Kita semua harus kuat di masa pandemi yang sudah mulai menurun tapi belum hilang. Dan kelihatannya juga tidak akan cepat hilang. Terbukti dengan PPKM-nya terus sambung menyambung, disambung lagi. Mengenai JAA, bingung saya mau ngomong apa. Sudah 2 newsletter saya tidak bikin video karena banyak netizen, ya biasalah ya netizen. Saya juga netizen yang ya agak negatif ke saya, katanya suruh ingatlah umur dan segala macam, jangan ngeboal, jangan membodohi dan lain-lain. Memang sebenarnya kan saya hanya sebagai member. Saya sebagai member JAA dan sudah berlangsung sejak Mei, waktu habis lebaran itu saya KYC kan akun JA saya, dan dengan semangat juang 45 saya menyatakan saya akan bertarung di bisnis baru ini, mempelajari semaksimal mungkin, mendengarkan apa kata leader-leader ya, banyak sekali grup saya dengari, saya perhatikan, saya pelajari, termasuk yang dari luar, Alpha Volunteer, OSI, Indonesia Bersatu, semua yang berbau JA Lifestyle saya ikuti, dan semua membangkitkan semangat. Saya sebarkan link melalui WA grup, WA saya, Telegram, Instagram, YouTube ini, channel-channel YouTube, dan juga Facebook saya. Harapannya memang supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mengenal JAA. Ya sama seperti saya juga diperkenalkan JAA. Saya tidak membual, yang saya bicarakan di channel-channel saya kemarin itu, di YouTube saya ini, ya seperti yang saya pahami dari yang saya dengar dari para leader, dari yang saya pelajari dari newsletter, dan itu yang saya gambarkan. Tujuannya untuk supaya downline di bawah saya yang sekarang sudah sekitar 500 lebih itu bisa mendapat pencerahan sekaligus, ya nggak satu persatu, dan mudah-mudahan memang semangat tetap terjaga ya. Tapi apa boleh buat, yang ditunggu-tunggu tidak datang-datang juga. Maaf, ini bukan negatif sentence atau aura negatif, enggak. Saya hanya mengabarkan yang kenyataannya. Dan kalau dilihat, semangat saya tidak berubah, meskipun tanggal 13 September kemarin yang diperkirakan sudah mulai berbayar, kita sudah bisa mendapatkan iklan-iklan berbayar, ternyata mundur sampai tanggal 20, dan tanggal 20 juga kemarin ternyata sama saja. Berita dari newsletter itu tidak berubah, semuanya sama seperti berita yang ada di newsletter tanggal 13. Hanya pada kesimpulannya saya tidak mau membahas satu persatu, ya sudah banyak channel yang membahas satu persatu apa isi newsletter. Ini bukan review newsletter, bukan. Ini hanya silaturahmi saya kepada Anda sebagai member-member JAA atau calon-calon member JAA. Harapannya sih agar tetap semangat juang 45, tidak kendor dan tidak turun gitu ya. Yang saya baca di newsletter tanggal 20
September kemarin, itu gambarannya sih semua promo yang sedang berlangsung itu dimundurkan sampai tanggal 30 September. Dan pada kenyataannya tidak digambarkan kapan kita bisa mendapatkan 60 iklan, kecuali menggambarkan bahwa mereka sedang bekerja. EH sedang bekerja, JA sedang bekerja, Nordic juga sedang bekerja karena banyak yang membeli paket combo, IDV dan lain-lain. Maaf. Dan kita semua juga sedang bekerja. Member-membernya juga sedang bekerja. Bekerja mempelajari JAA, menyebarkan JAA, mencari modal untuk menambah EDV atau paket combo agar lifestyle-nya aktif. Saya juga tanggal 15 September saya sudah mengaktifkan melalui combo 100 paket EDV, paket MLB, paket gaya hidup, agar kalau nanti downline saya level 1 sampai level 7, alhamdulillah semua level saya sudah terisi. Dari level 1 sekitar 119 orang sampai ke level 7 sudah terisi. Ada beberapa yang sudah mendapatkan downline-nya, ya sudah menyumbangkan jumlah member kepada saya. Sudah 500 lebih lah. Tapi memang terus terang, sementara ini saya tidak mengajak orang lagi melalui URL undangan, karena saya sedang dalam proses menanti kebenaran. Mudah-mudahan cahaya terang segera akan datang. Tapi yang saya lihat, banyak orang bilang ini tanda-tanda scam, ini tanda-tanda bohong dan segala macam. Saya tidak melihat. Yang saya mencoba mendalami atau memasuki kepada manajemen, karena nggak pernah ada berita langsung dari manajemen kepada siapapun, termasuk leader-leader yang mengatakan dia hebat, dia bisa mendapatkan jalur langsung kepada manajemen. Nggak ada yang pernah tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh manajemen. Mereka semua leader-leader yang banyak ngomong di banyak grup-grup itu juga hanya menafsirkan. Kira-kira begini, kira-kira begitu, dan akan begini dan akan begitu. Tapi alhamdulillahnya banyak leader yang membangkitkan semangat saya, karena banyak pakar-pakar yang meneliti sampai kepada otentiknya dari akun JA Lifestyle, Nordic maupun EH. Dan semua itu menampilkan titik-titik kecerahan atau kebenaran akan terbitnya matahari suatu saat nanti, nggak tahu kapan. Sekarang saya nggak mau ada angka tanggal, nggak, karena saya mencoba memahami dan seakan masuk di kalangan manajemen, seakan. Ini kan hanya dalam hayalan saya. Yang saya lihat ini, mereka sedang kesulitan atau sedang dalam proses sinkronisasi berbagai platform, EH, Nordicnya juga, kemudian JAA-nya, server-server ini harus saling bekerja sama agar kita semua bisa langgeng nanti menjalankan bisnis di JAA. Dan ini tidak mudah karena selalu ada kesulitan yang harus diatasi. Ya, Anda sendiri kan mengalami.
EH tidak bisa kebuka, kota dipindah nggak bisa pindah lagi, nama dirubah tidak bisa di save dan lain-lain ya di EH-nya dan segala macam lah, karena mereka sedang menyempurnakan akunnya masing-masing dan sedang mensinkronisasi data. Tapi memang selalu ada progresnya, selalu ada progres. Di EH ada progres, penampilan lebih baik, lebih sempurna, lebih matang, dan juga demikian di JAA-nya selalu ada progres, tidak stagnan ya. Dan ini buat saya lebih melihatnya ini mereka sedang berproses. Nah, kalau mereka yang mengatakan sudah launch, itu kan member yang membaca atau menafsirkan dari newsletter, sedangkan mereka sendiri tidak pernah mengatakan ada tanggal berapa mereka mulai. Kalau tanggal 13 sudah ada advertising besar yang sudah join atau menandatangani, itu kan baru masuk ke sistemnya EH dan perlu proses-proses. Kita sendiri di Indonesia, member saya banyak sekali yang sudah menyatakan, termasuk saya sendiri, menerima iklan-iklan dari domestik ya. Ada banyak sekali iklan-iklan domestik yang terutama yang ada di Pontianak, di Jakarta, di Semarang, di Bali, dan ada yang di Jawa Timur, kotanya saya lupa. Ada beberapa member yang sudah menerima iklan-iklan domestik. Ya memang iklannya itu selama iklan besar belum masuk yang secara internasional, di berbagai tempat sudah bermunculan iklan-iklan domestik. Itu tujuannya kita menentukan kota, menetapkan kota dalam EH dan negara, supaya jangan orang India membaca iklannya orang Indonesia, nasi goreng dipasarkan di Indonesia dibaca oleh orang Malaysia atau India, nggak laku gitu. Ya kalau ada nasi goreng di kotamu, agar orang-orang di kotamu yang baca iklan nasi goreng itu, lah perlunya kita menetapkan kota dan negara. Memang banyak leader yang menyarankan untuk supaya memindahkan kota ke Pontianak, memindahkan ke Nigeria, memindahkan ke India. Ya itu kan saran ya. Harapannya supaya member terpuaskan, ada bukti bahwa iklan sudah diterima. Kalau saya sih tidak. Saya di Jakarta dan saya juga sudah mendapatkan beberapa iklan. Ya, termasuk dari leader-leader yang sudah masang iklan. Ya alhamdulillah, itu hanya membuktikan bahwa iklan domestik sudah bisa kita nikmati. Dan saya menyarankan kepada semua downline saya, nggak usah ikut-ikutan mindah-mindahin. Nanti lupa kita pindahin lagi ke kota kita, dan dinyatakan atau dilihat oleh sistem dari EH ada penyalahgunaan, nanti ke blok, ke ban. Kalau kata leader-leader di grup-grup, kebanet. Waduh, itu bukan bahasa Inggris, ke ban atau ketahan, ketolak. Jadi sebaiknya ya kita tetap saja di kota kita. Nanti ada orang-orang di sekitar kota kita yang masang iklan, yang karena sudah melihat ada banyak iklan-iklan di domestik yang berhasil, mereka akan memasang iklannya. Termasuk saya. Saya mempunyai bisnis online food. Kalau saya sebut di sini nanti saya mempromosikan bisnis saya yang di luar JA, nanti nggak pas. Tapi nanti saya sendiri akan memasang untuk orang-orang sekitar Jakarta, kalau mau makanan enak,
salmon rice bowl. Tuh ya, nanti tahu ada mereknya. Macem-macem masakan salmon dengan harga yang terjangkau bisa Anda nikmati di rumah. Itu nanti ada di EH-nya Anda. Itu ada muka saya nih. Itu karena saya memang berusaha di bidang online food. Murah lagi, nyaman, nggak usah ke hotel, nggak usah ke restoran besar untuk makan salmon. Cukup di rumah saja Anda bisa nikmati dan Anda dapat euro. Hebat nggak, makan salmon dapat euro. Dan itu usaha saya. Tapi saya mencoba untuk masuk kepada kenapa sampai sekarang JAA yang menggunakan EH, platform EH, belum bisa menampilkan iklan. Ya, seperti yang tadi saya sudah gambarkan, mereka sedang bebenah mengatasi masalah-masalah yang timbul selama masa trial dan meningkatkan segala potensi-potensi yang terbaik untuk akunnya agar kita semua nanti langgeng, dan juga timnya bekerja terus untuk mendapatkan lebih banyak lagi para pengiklan di seluruh dunia, termasuk yang domestik atau yang nanti secara global internasional. Itu memang perlu tahapan, makanya mereka tidak pernah menjanjikan iklan akan dimulai kapan. Ada leader, super leader yang mengatakan akan dimulai bulan Oktober. Nah, tapi kan nggak apa-apa, itu kan penafsirannya, gitu. Saya juga mendengarkannya, wah kita di bulan Oktober nih sudah bisa dapat uang jutaan, seperti yang sudah saya hitung-hitung berapa penghasilan saya dari EH, referralnya karena saya nonton trial, berapa yang saya dapat dari EDV, berapa yang saya dapat dari level 1 saya, dan berapa yang saya dapat dari sponsor combo saya. Jumlahnya ratusan juta sebulan. Wah, sudah menghayal. Mau beli apa ya? Beli mobil dulu, apa beli rumah, apa buat makan-makan, atau buat ikut-ikutan para leader, mengKYC-kan gratis. Wah, semua sudah dalam program saya. Termasuk, kalau ini sudah mulai, ada 60 iklan dalam satu hari, saya akan safari ke 300 kota 8 bulan, termasuk seluruh Indonesia, Brunei, Malaysia, dan mungkin ke Thailand, karena bisa pakai mobil. Karena setiap kota yang saya singgahi, saya akan menyebarkan JAA minimal kepada 5 orang yang ada di hotel itu. Harapannya dapat 5. Yang mau ikut tapi tidak punya uang, saya KYC-kan. Nggak rugi. Ya. Semua banyak itu yang sudah menceritakan. Kita meng-KYC-kan dari bonus-bonus MLB, nggak usah diambil tuh bonus kok. Kita KYC-in aja orang. Kita hilang 220.000, tapi dapatnya 1,5 juta. Asal mereka mau nonton iklan. Dan kalau setiap kota itu bisa menghasilkan 5-10 orang setiap malam, berarti akan dapat ribuan orang yang akan saya dapat dalam 6-8 bulan. Dan saya bisa cuti setelah 6 bulan. Keliling dunia dengan uang miliaran. Nah, itu menghayal. Iya, kita memang harus menghayal. Ada ustadz ulama yang mengatakan, taruh 5 cm depan kita, apa yang paling kita inginkan sebagai doa, dan insya Allah itu diijabah Allah. Kita dinyatakan keinginan kita ini tercapai. Dan selalu saya tempel di 5 cm
apa saja yang menjadi keinginan saya. Jadi nggak usah khawatir ya, kita nggak ngebahas newsletter. Nanti disuruh sadar, udah tua. Ingat sama yang kubur, jangan ngebual. Saya nggak ngebual. Saya ikut JAA dan saya mempelajari JAA dan saya menafsirkan apa yang akan terjadi. Kalaupun nanti tidak terjadi, ya berarti rezeki saya tidak ada di JAA. Ya. Ingat, tidak ada yang terjadi di dunia tanpa seizin dan sepengetahuan Allah. Itu kata orang Islam. Saya orang Islam. Jadi kalau nanti JAA-nya ini tidak muncul-muncul, ya itu berarti bukan rezeki. Berapa sih yang kita keluarkan untuk mendapatkan miliaran? Nggak banyak. Untuk makan dan untuk beli baju saja juga lebih banyak dari uang yang kita keluarkan. Minimal kita kan keluarinnya cuma 220, itu yang wajib. Wajib. Siapapun yang ingin mengikuti program-program JAA itu wajib KYC, itu 220. Yang tidak KYC ikut di EH untuk dapat yang iklan gratis. Ya dapat juga duit tapi lama. Tapi itu pilihan. Tinggal Anda pilih mana. Sama seperti kita memilih transportasi. Saya mau ke Eropa, mau ke Jepang atau negara manalah, terserah Anda. Kalau mau cepat, naik jet, pesawat yang super luxury, mungkin yang tanpa transit, mungkin harganya tinggi. Tapi kalau tidak punya biaya tiket untuk beli tiket pesawat tersebut, ya kita naik pesawat atau moda-moda transportasi yang lebih murah. Itu yang ada di JAA. JAA menawarkan gratis pun Anda bisa dapat uang. Gratis pun Anda bisa dapat uang. Kalau Anda mau dapat uang yang normal, KYC-kan data diri Anda, personal data Anda diverifikasi 220 atau 10 euro, dan sampai batas akhir tanggal 30 Anda hanya bayar 10 euro, tapi setelah tanggal 30 Anda bayarnya 18 euro, 10 bayar cash, 8 dipotong dari bonus. Itu kan kata JAA. Itu setelah gratis Anda bayar yang minimal. Mau ingin lebih besar lagi, lebih banyak lagi dapat duitnya, beli paket EDV. Mau lebih banyak lagi, beli paket combo. Combo ada yang 50, 100, 300. Mau lebih banyak lagi, 300 berkali-kali. Semakin kaya. Tapi semua harus dalam tindakan terukur. Saya ingat jadi ini kata-kata dari seorang jenderal yang baru memberikan tindakan terukur kepada penista agama. Nah, kata-katanya kan enak. Terukur. Jadi Anda jalani JAA dengan tindakan terukur. Nggak punya uang, ikutin yang gratis. Punya dana cekak, ikutin yang hanya KYC saja. Main sendiri. Itu juga gede dapatnya. Kalau kita main sendiri nih sebelum tanggal 30, main sendiri dikasih 3 referral, itu 200.000 sehari, 6 juta kita dapat. Hanya dengan cara ngidupin HP, langsung melakukan tugas di kamar mandi. Setiap pagi kan semua orang melakukan tugas di kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, matikan HP-nya karena sudah selesai 60 iklan. Dan Anda dapat 200.000 rupiah. Semudah itu. Apa ini bisnis? Bukan. Ini hanya kelakuan kita yang dibayar. Kalau saya melihatnya bukan upah. Banyak yang bilang upah menonton iklan. Bukan. Setiap orang sekarang tidak pernah melepaskan diri dari HP. Jangankan 30 menit. Berjam-jam. Bangun tidur aja. Belum ke kamar mandi. Belum bangun dari tempat tidur. Sudah ngecek WA. Sudah ngecek
sekarang orang-orang JAA buka-buka di EH dan JAA-nya belum bangun, sudah megang apalagi kita hanya melakukan tugas nih, kelakuan 30 menit nyalain HP, nggak usah ditonton, kita taruh HP-nya 30 menit lagi dapat 200.000. Itu luar biasa menurut saya. Bukan bisnis. Bisnis itu pakai modal, pakai resiko, pakai promo dan segala macam. Loh iya, ini satu lagi bedanya bisnis lain dengan bisnis JAA atau kegiatan di JAA. Kalau saya bilang bisnis kadang-kadang ya memang agak salah juga ya. Ini bukan bisnis, ini kegiatan kita di asosiasi kumpulan dunia, masyarakat dunia JAA. Kalau semua usaha, apapun usahanya, mau itu BO, mau itu nyata, mau itu tukang nasi goreng, mau itu restoran, mau itu hotel, mau itu salon, mau itu podcast, mau itu apapun, mereka modal dulu, meng-create dulu apa yang mau dilaksanakan usahanya, kemudian mereka bentuk usahanya, dan mereka mempropagandakan atau memperkenalkan kepada masyarakat supaya mau datang dan membeli atau menggunakan produknya. Kalau banyak orang yang beli, dia dapat untung. Kalau nggak ada orang yang beli, dia buntung. Itu modal atau bisnis yang berlaku saat ini. Beda dengan kegiatan di JAA pasca pandemi. Ini saya sebut pasca pandemi. Ini solusi di masa pandemi. Karena JAA itu tidak membentuk dulu produknya ini, lu ikut, lu dapat gitu. Tapi mereka membentuk tahap demi tahap. Coba ikuti kisah-kisah perjalanan member-member yang sudah mulai dari tahun 2020 bulan Maret, bulan April, bulan Juni, siapapun dia. Banyak leader-leader yang masih bertahan. Itu lebih parah lagi, tapi sampai saat ini masih tetap bertahan. Itulah JAA. Pertama, mereka memperkenalkan akan ada bisnis JAA. Mereka sudah persiapkan platformnya. Mereka persilahkan semua member gratis untuk mendaftar, gratis tanpa biaya untuk mendaftar. Kemudian buka akunnya, pelajari, semua ada. Apa yang akan terjadi JAA ada semua. Dari menu yang nomor 1 sampai ke bawah itu kalau bisa dipelajari, dan semua bahasa ada. Malesnya banyak yang nggak mau baca. Kemudian untuk legalitas, semua juga komplit. Semua dari kantornya, perizinannya, segala macam itu komplit diterapkan, ada. Bahkan ada yang sudah membedah, ada leader yang sudah membedah kebenaran-kebenaran dari isi dari akun JAA tersebut, JAA dan EH. Sehingga saya bukan pengamat, bukan ahli, tapi saya bisa mendapat pencerahan bahwa kesana nanti tujuannya JAA. Jadi saya mencoba memahami, tidak sekedar hanya menuntut kapan mulai, kapan launching, apalagi launchingnya disebutnya dengan lonceng, kapan lonceng, pada launchingnya juga sudah, platformnya itu sudah di launch. Launch itu artinya lepas, sudah dilepaskan, itu sudah. Tapi masih nanya lagi kapan lonceng. Karena banyak sekali member yang memahaminya JAA itu hanya nonton iklan, 60 iklan, 30 detik, dibayar. Ting, selesai. Padahal bukan itu, saudara. Itu hanya pemanis saja. Sama seperti kalau Anda lewat di jalanan, ada tukang buah, nih ada kios buah, dia tulis, mangga 5.000 rupiah, jambu 7.000 rupiah, pasti berhenti. Murah banget nih mangga.
Begitu ngelihat mangga yang 5.000 itu peot-peot. Mangga yang bagusan ada yang 10.000, 20.000, 30.000. Segala macam buah. Semua tukang memang begitu. Yang ditampilkan yang murah-murah. Sama ini yang saya lihat. JA juga menampilkan yang pasti Anda ikut. Apa itu? Nonton gratis, nonton iklan, 60 iklan, dibayar. Aduh, ada yang di luar KYC, ada yang KYC itu hanya berubah angkanya saja, pendapatannya saja. Tapi kan kelakuannya gratis. KYC itu bukan buat JAA, bukan buat EH, tapi itu hanya sama seperti Anda punya motor, tidak bisa dinaikin atau jalan di jalanan kalau nggak punya SIM. Dan untuk bikin SIM di polisi itu ada biayanya. Anda punya istri, nggak bisa dinaikin kalau belum punya surat menikah, KUA. Dan untuk bikin surat menikah atau punya SIM itu ada biayanya. Sama seperti JAA. Untuk bisa mengikat semua platform-platform yang ada di JAA, kita akan terikat dalam satu kontrak hukum yang diselenggarakan di Nordik. Kenapa di Nordik? Kenapa di Norwegia? Kenapa nggak di Jakarta? Kenapa nggak pakai biro-biro hukum di Jakarta? Ya karena kantor pusat dari JAA itu ada di London. Nah, London itu ada di Eropa dan dia menggunakan Nordik untuk mengikat semua supaya yakin para pengiklan dan para nanti bukan iklan saja, apa saja yang akan terlibat di JAA itu yakin bahwa Anda ini benar-benar jujur. Hanya satu, semua dalam satu KTP, satu akun, satu HP, satu email, satu. Jadi Anda tidak mengkloning seperti di segala macam bisnis supaya bisa mendapat satu posisi peringkat baru peringkat aja. Anda mengkloning akun dengan mudahnya supaya dapat peringkat. Bangga punya peringkat. Padahal itu baru peringkat paling rendah. 20 akun bikin atau daftarin. Daftar kosong, ada 20. Daftarnya kan gratis. Itu Anda sudah punya posisi. Yaitu di bisnis sebelah yang sekarang sedang belum dimulai, masih nunggu bangun masih tidur. Tapi kembali kepada JAA, ini step demi stepnya itu nanti akan bangun. Kalau memang nanti dia sudah lengkap, mereka pasti akan memberi kita apa yang dijanjikan. Jadi sabar aja, nggak ada ruginya kok. Ya kalau kita mendapatkan informasi dari leader, nonton iklan dibayar itu adalah penghasilannya, itu salah. Tadi saya mau ngucap jadi kepotong-potong sendiri. Karena bisnis yang sebenarnya bukan itu hanya untuk supaya orang memang paling mudah diiming-iming. Coba di Indonesia diiming-iming yang paling mudah memang dengan kata-kata itu. Di Nigeria, di India, di Malaysia, negara-negara miskin lah, semua lebih gampang dengan iming-iming begitu. Tapi kalau mereka sudah ngomongin kripto, ngomongin future shares, ngomongin tambang-tambang, nggak ada yang tertarik. Apalagi di luar nalar atau kebiasaan. Yang paling gampang itu adalah ngajakin orang, nggak banyak keluar duit, dapat duit banyak, apapun mau ikut. Padahal akhirnya nanti kejeblok kan ya, banyak kan begitu. Tapi itu beneran, bukan bohongan di JAA. EH menampilkan 60 iklan, Anda sudah mendapat duit 1,5 juta nanti setelah tanggal 30 kalau memang daftarnya.
Tapi kalau sebelum tanggal 30 sudah KYC, Anda akan mendapat 6 juta karena ada tambahan 3 referral gratis. Tambah lagi dengan referral Anda sendiri, tambah lagi dengan paket EDV, ditambah lagi dengan paket sponsor dari Combo, dan bisa berkali-kali lipat jumlahnya, nanti juga semakin besar. Tapi itu bukan bisnis yang paling besar ditawarkan oleh JAA, karena ada bisnis yang kita nggak tahu. Kita cuman nonton iklan, dilihat tetangga, adik kakak, saudara ngelihat yang ikut-ikutan daftar, dan beruntun menyebar begitu saja tanpa kita memang harus merekrut dan mengajak-ngajak. Itu nanti akan semakin lama semakin besar. Setiap orang yang nonton iklan itu nanti akan terpotong di bonus pertamanya 30 euro untuk aktivasi MLB. Dan 20 euro itu sudah terbagi ke 7 level ke atas. Di mana member itu daftar, Anda ada di level yang mana, itu nanti ada rezeki yang mampir di akun Anda. Itu jumlahnya juga nggak kecil, yang disebut dengan monthly lifestyle bonus atau bonus bulanan gaya hidup. Jumlahnya juga besar. Itu bisa miliaran. Ya, gambarannya juga ada tuh di marketingnya. Anda punya 3 referral pertama, yang 3 itu mengajakin 3 aja udah miliaran satu bulan. Apalagi konstruksi 5. Anda punya 5 level 1, level 1 punya 5 level 2 masing-masing, dan terus sampai ke level 7, itu juga miliaran. Di samping itu juga nanti ada kripto. Belum banyak yang tahu kripto itu apa, karena saya juga baru tahunya. Meskipun saya juga belum tahu persis, tapi saya tahu kripto adalah mata uang selain yang sering kita lihat, yaitu uang nyata. Ini uangnya uang tidak nyata, tapi bisa dibeliin mobil, hebatnya tuh. Itu kripto, ya. Yang dulu kita juga banyak sudah kenal, dan Indonesia juga sudah mengesahkan akan ada uang yang nanti bentuknya kripto ini. Ya, saya nggak bisa ngomong panjang karena saya bukan ahlinya, dan saya belum mempelajari karena memang di JA-nya sendiri belum dibahas. Itu baru akan ada. Juga future shares. Ada banyak kegiatan di JAA. Di antaranya ada marketplace, ada apa yang kita nggak tahu. Dan sebagai member yang KYC, Anda berhak untuk mendapatkan future shares atau saham masa depan yang diaturnya belum tahu, tapi dari yang 3 juta pendaftar pertama, kita sudah diberikan future shares. Saya sudah mendapat 2.641 lembar saham yang sudah ditetapkan, karena saya masih ada di 3 juta pertama. Yang selanjutnya saya belum tahu karena belum dibahas. Tapi jumlahnya itu banyak sekali yang ada di dalam kegiatan. Nanti kita bahas kalau memang sudah ada newsletternya atau sudah ada gambarannya. Tapi yang pasti pesan saya saat ini, ya sabar-sabar aja lah kita ikuti. PPKM saja negara selalu di tanggal sekian sampai tanggal sekian PPKM level 4, level 3 nanti akan terus turun, tapi nyambung lagi. Kok Anda mau nggak mau kan kita harus ikut. Coba yang punya usaha, Masya Allah, nungguin sampai PPKM berhasil selesai supaya bisa jualannya didatangi orang, tapi tiba-tiba PPKM-nya nyambung lagi. Ya kepaksa nunggu lagi lah, mudah-mudahan PPKM yang kedua ini selesai, kita akan dapat penghasilan yang kembali normal. Tapi diperpanjang lagi. Tujuannya apa sih negara untuk memperpanjang terus PPKM? Ya supaya benar-benar kita kuat di mengatasi COVID. Nah ini juga sama seperti PPKM. Tayangan 60 iklan ini akan terus terundurkan karena banyak masalah-masalah tadi.
ya kita ikuti saja. Titik terang juga pasti akan datang. Kalau nggak datang ya berarti bukan rezeki. Tapi setiap orang kan sudah punya rezekinya. Ya nggak ada di JA, nanti ada di tempat lain. Sabar aja. Orang sabar itu kasihan Allah katanya kan. Ya kita sabar aja. Oke, demikian saya akhiri silaturahmi saya hari ini. Semoga kita bisa jumpa lagi nanti pada saat iklannya sudah ada 60 ya. Jangan lupa subscribe ya, atau share kepada teman-teman, atau komen supaya saya bisa tahu apa kesan-kesan Anda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesabarannya menemani saya. Jumpa lagi di video berikutnya.